Halo Genius, kembali lagi di YouTube channel Rumah Belajar Genio. Sebelumnya, apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, materi pembelajaran yang akan kakak sampaikan adalah yang pertama, penjumlahan pecahan. Yang kedua, pengurangan pecahan. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kemudian yang keempat ada latihan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan yang harus adik-adik selesaikan. Sebelumnya nih, apakah adik-adik masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Berikut kakak berikan ilustrasi tentang pecahan ya. Misalnya kakak punya pecahan 2/3. 2 di sini adalah pembilang. Dan 3 adalah penyebut. Jadi yang atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Lalu bagaimana ya caranya untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan? Di sini kakak akan memberikan penjelasan kepada adik-adik. Oke, yang pertama kita mulai dari penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Yang kedua adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang nilainya berbeda. Kita mulai dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Caranya adalah adik-adik hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak usah dijumlah ya. Atau lebih mudahnya adalah adik-adik hanya perlu menjumlahkan angka yang ada di atas. Agar adik-adik lebih paham, kita kerjakan bersama-sama ya contoh soal pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh soal nomor 1. Tentukan hasil dari 2/8 ditambah 5/8. Di sini kita saksikan bersama-sama ya. Di sini kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 8 dan 8. Jadi adik-adik hanya perlu menjumlahkan 2 ditambah 5 atau adik-adik jumlahkan pembilangnya. Kita jadikan 1 ya, 2 ditambah 5/8. Oke, kemudian sekarang kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 adalah 7/8. Jadi hasil dari 2/8 ditambah 5/8 adalah 7/8. Mudah ya? Oke, soal nomor 2. Tentukan hasil dari 8/12 ditambah 6/12. Oke, pertama kita lihat dulu penyebutnya. Sudah sama yaitu 12. Selanjutnya adik-adik tinggal jumlahkan 8 dan 6. Oke, kita tulis di sini ya. 8 ditambah 6/12. Oke, sekarang kita jumlahkan 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 14/12. Jadi hasil dari 8/12 ditambah 6/12 adalah 14/12. Contoh soal berikutnya ini lebih bervariasi ya, yaitu soal pecahan.
Di sini kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika ibu mempunyai 2/5 liter jus jeruk, kemudian ibu membeli lagi 1/5 liter jus jeruk. Berapa liter jumlah jus jeruk milik ibu seluruhnya? Oke, di sini sama-sama bisa kita ketahui ya bahwa pecahan yang pertama adalah 2/5. Pecahan kedua adalah 1/5. Kalau soal cerita, kita perhatikan kata-katanya atau kita perhatikan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa liter jumlah jus jeruk. Berarti pecahannya adalah dijumlah atau ditambah. Apakah yang ditambah? Yang ditambah adalah 2/5 ditambah dengan 1/5. Di sini adik-adik sudah bisa mengetahui ya bahwa penyebut dari kedua pecahan ini sama, yaitu 5. Sekarang kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 1. Kita tulis di sini 2 ditambah 1/5. Oke, sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3/5. Oke, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Caranya adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya dengan menyamakan penyebut dapat menggunakan KPK kedua bilangan. Oke, agar lebih paham, kakak berikan contoh soal pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, di sini adik-adik bisa lihat bahwa penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, yaitu penyebut pecahan 1 adalah 5, sedangkan penyebut pecahan yang kedua adalah 4. Yang pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu kelipatan dari 5 dan 4. Kelipatan dari 5. Kelipatan dari angka 5 yaitu yang pertama 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 4. Kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kemudian, dari kelipatan-kelipatan tersebut, kita cari mana angka yang sama. Angka yang sama adalah 20. Karena 5 kelipatannya 20 dan 4 juga kelipatannya 20. Jadi, pecahan 3/5 dan 9/4 kita jadikan pecahan dengan penyebut 20. Kakak tulis ulang ya, 3/5 ditambah 9/4. Oke, sekarang kedua pecahan ini kita jadikan pecahan dengan penyebut yang 20. Oke, yang pertama kakak tulis dulu di sini ya. Per 20. Pecahan 3/5 kita kalikan dengan 4. 3/5 dikali 4/4. Sedangkan pecahan 9/4 kita kalikan dengan 5. 9/4 dikalikan 5/5. Oke, sekarang kita cari hasilnya. 3 dikali 4, 12 per 20. Pecahan yang kedua, 9 dikali 5, 45 per 20. Sehingga pembilangnya di sini menjadi 12 ditambah 45. Sekarang kalau penyebutnya sudah sama-sama 20, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 12 ditambah 45, hasilnya adalah 57 per 20. Mudah ya? Oke, kemudian contoh soal kedua.
Tentukan hasil dari 7/4 ditambah 4/6. Caranya masih sama ya. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mencari KPK atau kelipatan dari 4 dan 6. Oke, sekarang kakak tulis dulu 4. Kita cari kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Yang kedua adalah kelipatan dari 6. Yang pertama 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, di sini setelah itu kita tentukan mana KPK-nya atau mana angka yang sama dari keduanya. Di sini ada angka 12 dan ada angka 24. Oke, kalau ada dua angka seperti ini, adik-adik pilih angka yang paling kecil supaya nanti hasilnya bisa lebih sederhana. Oke, selanjutnya adalah tinggal kita selesaikan penjumlahan dari 7/4 ditambah 4/6. Adik-adik tinggal samakan penyebutnya menjadi 12. Yang pertama adalah pecahan 7/4. Kita kalikan dengan 3 dan 3. 7 dikali 3, 21. 4 dikali 3, 12. Oke, selanjutnya pecahan 4/6. Kita kalikan dengan 2/2. 4 dikali 2, 8. 6 dikali 2, 12. Kalau penyebutnya sudah sama, yaitu 12 dan 12, sekarang adik-adik tinggal jumlahkan saja. 21/12 ditambah 8/12. Hasilnya adalah 21 ditambah 8/12. 21 ditambah 8 adalah 29/12. Ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga berbentuk soal pecahan. Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu apa saja pecahan yang terdapat pada soal berikut ini. Edo memiliki 1/8 bagian melon. Pecahan pertama adalah 1/8. Benny memiliki 1/2 bagian melon. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, berapa bagian melon seluruhnya? Oke, untuk menentukan apakah pecahan ini ditambah atau dikurang, kita baca kalimat yang ditanya, yaitu berapa bagian melon seluruhnya. Kalau ditanya seluruhnya, berarti adik-adik harus menjumlahkan kedua pecahan. 1/8 ditambah 1/2. Oke, yang harus adik-adik selesaikan pertama adalah kita cari dulu kelipatan. Kita cari dulu kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 2. Selanjutnya kita cari KPK-nya. KPK 8 dan 2. Kita cari dulu dari angka 8. 8 itu kelipatannya adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan angka yang sama atau KPK-nya, yaitu 8. Maka dari itu, pecahan 1/8 ditambah 1/2 harus sama-sama kita jadikan pecahan dengan penyebut 8. Oke, kakak tulis lagi di sini ya. Oke, 1/8 ditambah 1/2. Yang pertama pecahan 1/8 kita biarkan saja karena penyebutnya sudah 8. Kita ubah pecahan 1/2. Kita kalikan dengan 4/4. Yaitu 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4 adalah 8.
Sekarang hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan 1/8 ditambah 4/8. Hasilnya adalah 1 ditambah 4, 5/8. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan dengan pecahan berpenyebut sama dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sama ya seperti penjumlahan pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Caranya adalah adik-adik harus melakukan dengan cara mengulangi pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak perlu dikurangi. Oke, di sini kakak punya contoh soal pecahan dengan penyebut yang sama. Hasil dari pengurangan pecahan 6/9 dikurangi 4/9 adalah, oke, ingat ya, yang pertama kita harus lihat dulu penyebutnya. Di antara pecahan 6/9 dan 4/9, penyebutnya sudah sama-sama 9, Kak. Kalau begitu, kita tinggal kurangi saja. 6/9 dikurangi 4/9. Kita kurangi 6 dikurang 4. Hasilnya adalah 2/9. Jadi hasilnya dari pengurangan pecahan 6/9 dikurang 4/9 adalah 2/9. Yang kedua, hasil dari pengurangan pecahan 18/15 dikurangi 9/15. Oke, ingat ya, yang pertama kita harus perhatikan dulu penyebutnya. Oh, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 15. Selanjutnya kita tinggal kurangi saja. 18/15 dikurangi 9/15. Adik-adik tinggal kurangi 18 dengan 9. 18 dikurangi 9, hasilnya adalah 9/15. Jadi hasil dari 18 dikurangi 9/15 adalah 9/15. Contoh soal yang ketiga, hasil dari pengurangan pecahan 25/27 dikurangi 13/27. Oke, seperti yang kakak sudah jelaskan, kita lihat dulu penyebutnya. Ini 27 dan satu lagi 27, jadi penyebutnya sudah sama. Sekarang adik-adik hanya perlu mengurangi pembilangnya, yaitu 25/27 dikurangi 13/27. Oke, sekarang kita kurangi ya. 25 dikurangi 13. Hasilnya adalah 12/27. Jadi, hasil dari 25/27 dikurangi 13/27 adalah 12/27. Gampang ya? Oke, selanjutnya yang kedua, pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sama seperti penjumlahan, caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menentukan dari KPK penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Oke, contoh soal ya. Agar lebih paham, kita bahas terlebih dahulu hasil pengurangan pecahan 11/7 dikurangi 3/6. Nah, di sini sama-sama kita bisa lihat bahwa penyebutnya berbeda. Yang satu 7, yang satu 6. Sekarang kita cari dulu KPK dari 7 dan 6. Kita cari dulu ya kelipatan dari 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya. Kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30,
36, 42, 48, dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita tentukan kelipatannya, kita cari angka yang sama. Angka yang sama dari kedua bilangan adalah 42. Jadi, pecahan 11/7 dan 3/6 penyebutnya sama-sama kita jadikan 42. Oke, yang pertama adalah pecahan 11/7. Oke, pecahan 11/7. Kita kalikan dengan 6/6. Hasilnya adalah 66/42. Selanjutnya adalah pecahan 3/6. Kita kalikan dengan 7/7. Hasilnya adalah 3 dikali 7, 21/42. Sekarang kita tinggal kurangi 66/42 dikurangi 21/42. 66/42 dikurangi 21/42. Hasilnya adalah 66 dikurangi 21. Hasilnya adalah 45/42. Contoh soal ketiga, hasil pengurangan dari pecahan 9/8 dikurangi 4/5. Kita cari terlebih dahulu KPK dari 8 dan 5. Oke, yang pertama kita cari dulu kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari angka yang sama. Angka yang sama dari kedua bilangan adalah 40. Jadi kita jadikan penyebut dari pecahannya menjadi 40. 9/8 dikurangi 4/5. Oke, semuanya pecahannya kita jadikan per 40. Oke, pecahan 9/8. Di sini 9-nya kita kalikan dengan angka 5. Kemudian dikurangi, kasih kurung ya. Kemudian kita 4-nya kita kalikan dengan 8. Oke, hasilnya adalah 9 dikali 5, 45. Dikurangi 4 dikali 8, 32 per 40. 45 dikurang 32, hasilnya adalah 13/40. Selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sebelum kita membahas penjumlahan dan pengurangannya, kakak akan terlebih dahulu menjelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, di sini ada soal. Ubahlah bentuk pecahan campuran 3, 1/2 menjadi bentuk pecahan biasa. Cara yang pertama adalah adik-adik kalikan terlebih dahulu angka 2 dengan angka 3. Ya, 2 kita kalikan dengan 3 sama dengan 6. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan angka 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7.
Jadi pecahan biasa dari 31/2 adalah 7/2. Selanjutnya adalah kita akan mengubah pecahan campuran 6/3/4 menjadi bentuk pecahan biasa. 6/3/4 menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dari penyebut ke angka yang di depan ini adik-adik dikali ya. Kemudian nanti hasilnya itu dijumlahkan dengan pembilangnya. Oke, kita cari dulu. 4 dikali 6. Hasilnya adalah 24. Ditambah dengan angka 3. Yaitu hasilnya adalah 27. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 6/3/4 adalah 27/4. Kalau adik-adik sudah bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan penjumlahan dua pecahan campuran. Oke, di sini kita bisa menggunakan cara yang tadi sudah kakak jelaskan ya. 2 kalau ketiga itu dikali. Nanti dari 3 ke 5 ditambah. 2 dikali 3 /6. 6 ditambah dengan 5/2. Hasilnya adalah 11/2. Yang ini juga sama. 4 dikalikan dengan 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 20 ditambah dengan angka 3. Jadinya adalah 23/4. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, adik-adik tinggal jumlahkan saja, yaitu menjadi 11/2 ditambah 23/4. Oke, kalau sudah seperti ini, ingat caranya adalah kita cari dulu apa? Kita cari dulu KPK dari berapa? Dari 2 dan 4. Oke, sekarang kita cari dulu kelipatan dari 2. Ayo, apa saja kelipatan dari 2? Iya, betul. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bagaimana kalau dengan angka 4? Ayo, sebutkan kelipatannya. Iya, betul. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Oke, sehingga KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Oke, sekarang dari pecahan tadi 11/2 ditambah 23/4, penyebutnya kita jadikan 4. Oke, di sini yang belum 4 penyebutnya adalah 11/2. Sehingga pecahan 11/2 ini harus kita kalikan dengan angka 2. Oke, kita kalikan ya. Ini kita jadikan penyebutnya 4. 11/2 kita kalikan dengan 2. Kalau 23-nya gimana, Kak? Kalau 23-nya kita kalikan dengan angka 1 karena penyebutnya sudah 4. Oke, selanjutnya 11 dikali 2. 22/4 ditambah 23/4. Hasilnya adalah 45/4. Selanjutnya, tentukan hasil penjumlahan dari pecahan campuran berikut ini. 5 3/6 ditambah 3 5/3. Sekarang kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 6 kalau ke-5 itu dikali. Kemudian kalau 5 ke 3 itu ditambah. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. 30 ditambah 3/6. Hasilnya adalah 33/6. Oke, kalau pecahan yang satunya lagi. 3
dikalikan dengan 3, kemudian 3 ditambah dengan angka 5. Oke, 3 dikali 3 berapa? 3 dikali 3? Iya, betul, 9. Kemudian 9-nya ditambah dengan angka 5 per 3. 9 ditambah 5 adalah 14 per 3. Kalau keduanya sudah menjadi pecahan biasa, adik-adik tinggal jumlahkan. 33 per 6 ditambah 14 per 3. Oke, kalau seperti ini kita lihat dulu penyebutnya berbeda atau sama. Oh, penyebutnya berbeda, Kak. Kalau gitu, kalau penyebutnya berbeda, kita cari dulu KPK dari 6 dan 3. Kelipatan dari 6. 12, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 3. 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke, dari sini kita bisa mengetahui KPK-nya yaitu angka yang sama, 6 dan 6. Jadi pecahan 33 per 6 ditambah 14 per 3 kita jadikan penyebutnya menjadi 6. Oke, 33 per 6 ditambah 14 per 3. Penyebutnya sama-sama kita jadikan semuanya menjadi 6. Kalau pecahan 33 per 6 itu sudah 6, jadi kita hanya perlu mengalihkan 33 dengan angka 1. Ditambah 14 per 3 supaya penyebutnya menjadi 6. Kita kalikan dengan angka 2. Oke, sini 33 ditambah 14 dikali 2, 28 per 6. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. 33 ditambah 28. 8 ditambah 3 adalah 11. 3 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 61 per 6. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas pengurangan. Oke, di sini tadi kan penjumlahan. Sekarang kita bahas pengurangan dari pecahan campuran. Yang pertama caranya adalah kita kalikan dulu 4 dengan 5. Kemudian 5 nanti hasilnya ditambahkan dengan angka 3. 4 dikali 5, 20. Ditambah 3 per 4. Hasilnya adalah 23 per 4. Yang ini 2 dikalikan dengan 3. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan dengan angka 5. 2 dikali 3, 6. Ditambah 5 per 2. 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11 per 2. Sehingga bentuk pecahannya sudah berubah menjadi pecahan biasa, yaitu 23 per 4 dikurangi 11 per 2. Oke, sekarang adik-adik tinggal menyamakan penyebutnya dengan cara apa? Iya betul, dengan cara mencari KPK dari 4 dan KPK dari 2. Oke, kita cari dulu kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 itu apa saja? Yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sekarang kita cari angka yang sama. Kak, angka yang sama di sini ada 4 dan angka 8. Jadi kita pilih yang mana ya, Kak? Ingat, kalau ada lebih dari satu angka yang sama, kita pilih angka yang paling kecil, yaitu angka 4. Sehingga pecahan 23 per 4 dikurangi 11 per 2,
kita jadikan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 4. Oke, sekarang pecahan 23 ini kan sudah 4 ya penyebutnya. Jadi adik-adik hanya perlu mengalihkan 23 dikali 1. Dikurangi pecahan 11/2 agar menjadi 4, kita kalikan dengan angka 2. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal kalikan keduanya. 23 dikali 1, hasilnya adalah 23. Dikurangi 11 dikali 2, 22 per 4. 23 dikurangi 22, hasilnya adalah 1 per 4. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang adik-adik kerjakan latihan soal di rumah ya. Yang pertama, hasil penjumlahan dari 4/5 ditambah 13/15 adalah. Yang kedua, hasil pengurangan 11/12 dikurangi 7/8 adalah. Yang ketiga, hasil penjumlahan pecahan campuran 2 1/6 ditambah 1 1/2 adalah. Dan yang terakhir, hasil pengurangan pecahan campuran 3 3/4 dikurangi 1 5/6 adalah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.